Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hamida dari Prodi Pendidikan Matematika 2020 sore. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara matematika tentang Pitagoras. Nah, Pitagoras lahir pada tahun 580 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Ayahnya seorang pedagang kaya bernama Menesarchus dari kota Tirus, Phoenicia, sekarang bernama kota Sur, masuk wilayah Libanon. Menesarchus dikenal sangat dermawan pada warga Samos sehingga mendapat anugerah sebagai warga kehormatan kota Samos. Ibu Pitagoras berdarah asli Samos bernama Paitais yang dinikahi Menesarchus untuk menyempurnakan statusnya sebagai warga Samos. Masa kecil Pitagoras penuh kebahagiaan dan semua kebutuhannya tercukupi dengan baik. Mengingat ayahnya seorang saudagar kaya, Pitagoras kecil juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai kota mengikuti sang ayahnya. Pitagoras kecil lantas diserahkan pada Creopilus untuk diberikan pendidikan secara khusus. Guru Creopilus mengakui bahwa Pitagoras mempunyai pesona dari surga dan memiliki kecerdasan luar biasa. Sebagaimana putra-putra Yunani terdidik, Pitagoras pun mempelajari karya-karya sastra, puisi, dan bermain musik. Pitagoras banyak mendapatkan ilmu di Mesir dan negeri lainnya para nabi itu. Pitagoras juga belajar ritus agama dan ketuhanan. Selama bermukim di Mesir, Pitagoras menyaksikan terjadinya peristiwa peperangan antara Mesir dan Persia. Akibat kekalahan perang melawan Persia itu, orang-orang Mesir dibuang ke Babilonia sebagai tawanan perang. Selama masa pembuangan itu, Pitagoras juga mendapat tambahan ilmu aritmatika dan musik. Oleh pendeta Majusi, Pitagoras disarankan pergi ke India. Nah, pada tahun 520 sebelum Masehi, Pitagoras kembali ke negeri leluhurnya di Pulau Samos. Di Samos, Pitagoras mencoba mendirikan sekolah yang disebutnya Semicircel. Dia mengajarkan kebajikan-kebajikan untuk kembali menata kota Samos. Sesudah banyak melakukan penggambaran dan terjaminnya keamanan diri beserta para pengikut, Pitagoras kemudian memutuskan tinggal di Kroton, Italia Selatan. Disitulah dia bersama para pengikutnya mendirikan perguruan atau semacam pesantren. Mereka bersumpah setia untuk sehidup semati tinggal bersama sebagai satu komunitas. Pitagoras menikah pada usia yang sudah tua, sekitar 64 tahun. Wanita yang dinikahinya masih berusia muda, belia, dan menjadi pengikut ajarannya. Dari pernikahannya, Pitagoras memiliki 7 orang anak. Akhir kehidupan Pitagoras dicatat secara berlangsung amat drastis. Musuh-musuh Pitagoras sering menyatroni perguruannya, bahkan kemudian muncul penggalangan mengusir Pitagoras bersama seluruh pengikut. Dengan berat hati mereka meninggalkan Kroton menuju Metapontion, masih di kawasan Italia. Di Metapontion itulah Pitagoras mempertahankan padepokannya sampai akhir. Mengenai kematian Pitagoras, banyak sumber yang menceritakan dengan versi yang berbeda-beda. Kematian Pitagoras ini amat misterius karena tidak dapat diungkap secara pasti apa dan bagaimana duduk perkara sesungguhnya hingga dia dibunuh demikian kejinya. Nah, yang kedua, Pitagoras dalam matematika. Yang pertama, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras dinamakan oleh ahli matematika Yunani kuno, yaitu Pitagoras, yang dianggap sebagai orang yang pertama kali memberikan bukti teorema ini. Namun, hal ini belum dikonfirmasi apakah Pitagoras adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sisi dari segitiga siku-siku, karena tidak ada teks yang ditulis olehnya ditemukan. Tetapi ada kemungkinan Pitagoras adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep ini pada orang-orang Yunani. Walaupun demikian, nama Pitagoras telah dipercaya untuk menjadi nama yang sesuai untuk teorema ini. Yang kedua, geometri Pitagoras. Menurut Kepler, ada dua harta karun dalam geometri. Pertama adalah teorema Pitagoras dan yang kedua adalah pembagian sebuah garis. Teorema Pitagoras disebut sebagai ukuran emas dan yang lainnya dinamakan berlian yang berharga. Nah, yang ketiga, geometri Pitagoras
golden section digunakan sebagai pendekatan dalam menemukan proporsi yang ideal melalui perbandingan rasio dari bentuk-bentuk geometris dalam arsitektur. Proporsi yang dihasilkan oleh metode golden section ini dianggap menghasilkan bentuk yang paling indah. Golden section bisa diterapkan dalam menentukan denah, potongan, dan lain sebagainya. Nah, gambar di samping tersebut merupakan contoh bangunan yang dianggap baik dari segi estetika dalam penerapan golden section di dalamnya. Nah, yang berikutnya penemuan yang dikaitkan dengan Pythagoras. Yang pertama, matematika. Walaupun Pythagoras saat ini paling dikenal akan temuan matematikanya, pakar sejarah klasik mempertentangkan klaim bahwa ia telah memberikan sumbangsi besar bagi bidang matematika. Paling tidak dari abad pertama sebelum Masehi, nama Pythagoras sudah digadang-gadang sebagai penemu teorema Pythagoras. Isi dari teorema Pythagoras sendiri sebenarnya sudah dikenal dan diterapkan oleh orang-orang Babilonia dan India berabad-abad sebelum Pythagoras, tetapi ada kemungkinan bahwa Pythagoras adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep ini kepada orang-orang Yunani. Beberapa sejarawan matematika bahkan menduga bahwa Pythagoras dan murid-muridnya adalah orang-orang pertama yang membuktikan teorema ini. Yang kedua, musik. Menurut legenda, Pythagoras menemukan bahwa notasi musik dapat diubah menjadi persamaan matematika setelah ia melewati tempat kerja seorang pandai besi dan mendengar suara tempaan palu mereka. Ia merasa suara palu ini indah dan harmonis kecuali untuk satu kombinasi, dan ia lalu bergegas ke tempat pandai besi tersebut dan mencoba palunya. Ia akhirnya sadar bahwa melodi dari tempaan palu tersebut sebanding dengan ukuran palunya, sehingga ia menyimpulkan bahwa musik itu bersifat matematis. Namun legenda ini jelas-jelas salah karena perbandingan yang tepat adalah panjang dawet dan bukan palu. Dan yang ketiga, astronomi. Pada zaman kuno, Pythagoras dan orang yang sejaman dengannya, Parmenides dari Elea, dianggap sebagai orang pertama yang mengajarkan bahwa bumi itu bulat. Mereka juga dikatakan sebagai orang pertama yang menemukan bahwa dunia dapat dibagi menjadi 5 zona iklim dan bahwa bintang timur dan barat adalah benda langit yang sama, kini dikenal sebagai Venus. Dari dua filsuf ini, Parmenides lebih mungkin menjadi orang pertama yang menemukan hal-hal, dan penghargaan terhadap Pythagoras mungkin muncul dari sebuah puisi Pseudepigrapha Empedokles yang hidup di Magna Graecia tidak lama setelah Pythagoras, dan Parmenides sendiri sudah tahu bahwa bumi itu bulat. Selain itu, pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, fakta ini sudah diterima di kalangan cendekiawan Yunani kuno. Nah, itu tadi penjelasan tentang tokoh secara matematika yaitu Pythagoras. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.